Suatu ketika di suatu daerah, beliau termasuk adalah salah seorang di antara guru-guru saya. Beliau termasuk pendatang atau orang baru di suatu daerah, sehingga banyak warga sekitar itu yang belum mengetahui bahwa beliau itu adalah termasuk orang-orang pinilih atau orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau adalah seorang pendatang, datang di lingkungan atau daerah yang pada saat beliau datang, start awal, itu warga masyarakat di sekitar itu hampir 90% merupakan orang Islam yang belum mengamalkan agamanya. Bahkan pada saat itu ada tempat ibadah di situ, musola ya, belum berbentuk masjid, tetapi tidak terurus. Karena saking warga masyarakatnya belum terbiasa, belum dekat dengan yang namanya ibadah. Nah, kedatangan beliau di situ sama persis seperti warga masyarakat sekitar. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa beliau itu adalah orang-orang tertentu atau orang-orang yang berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang pesuluk. Nah, hanya kebiasaan beliau di samping perilaku pribadinya yang seperti orang biasa, hanya kebiasaan beliau itu adalah setiap kali adzan, setiap kali waktu masuk sholat, beliau pasti paling dulu kemudian mengambil mic dan adzan. Itu dilakukannya setiap ada waktu sholat. Jadi setiap 5 hari beliau adzan. Karena apa? Karena warga masyarakat di situ memang Islamnya baru di tataran KTP. Nah, adzan terus berjalan beberapa tahun, dan memang beliau itu belum pernah sama sekali untuk mengajari kitab, Al-Quran. Hanya perilaku beliau hanyalah adzan, kemudian sholat sendiri, belum mengajak-ajak, kemudian ngisi kolah lah. Nah, zaman dulu kolah. Kalau sekarang ada kolam wudu tempat wudu. Tapi karena memang dulu belum ada, hanya ada kolah. Setiap hari yang beliau lakukan hanyalah adzan, ngisi kolah, adzan, ngisi kolah, adzan, ngisi kolah. Setiap pagi itu, setiap pagi ngisi kolah. Terus nanti satu hari habis, paginya diisi lagi. Nah, beliau tidak pernah ngomong sama sekali untuk warga ayo sholat, ayo sholat. Tidak pernah sepatah kata pun terucap dari kata-kata beliau. Hanya wallahu a'lam, Allah sedang berbicara lewat beliau. Setelah lebih dari 3 tahun, ternyata kemudian orang-orang musola tersebut yang semula tidak terurus sama sekali, hampir seperti rumah kosong, terjelma menjadi musola yang ramai. Karena satu demi satu warga masyarakat di sekitar itu kemudian meniru perilaku beliau. Karena ada adzan, mungkin ada yang sesekali kemudian riko, kemudian ke sana terus ikut sholat dan sebagainya. Akhirnya warga di sekitar situ setiap kali ada adzan, sedikit demi sedikit, kadang 5, kadang 10, sampai akhirnya di situ warga masyarakatnya 75% musolanya penuh, hanya karena contoh atau tingkah laku beliau yang pulang pergi ke musola, kemudian ngisi bak tempat wudhu. Itu saja, tidak ada kata-kata yang lain. Tetapi ternyata setelah 3 tahun, bahkan katakanlah lama-lamanya 5 tahun, ternyata kemudian berubah. Orang tua yang sudah tertinggal dan sebagainya, ternyata anak-anaknya sudah mulai muncul untuk mengikuti Mbah Noto tersebut. Sehingga akhirnya, singkat cerita, warga di musola itu kemudian muncul pikiran warga sendiri untuk membangun dan memperbaiki atau merehab musola tersebut. Akhirnya setelah lebih dari 5 tahun itu, musola tersebut pun berubah menjadi musola yang baik, dan masyarakatnya menjadi orang-orang yang
taat beragama. Ini adalah salah satu contoh bahwa yang namanya perilaku atau yang namanya uswatun hasanah tidak harus dengan kita banyak memberikan ceramah, kita banyak memberikan kata-kata, masukan mau itu kepada orang lain. Tidak mesti. Hanya dengan hanya dalam diam, dakwah dalam diam seperti Mbah Noto ini. Beliau hanya melakukan dan melakukan, beramal dan beramal. Orang mengikuti atau tidak, tapi karena niatnya yang lillah untuk mengajak orang, akhirnya orang banyak mengikuti apa yang beliau lakukan. Itulah makanya yang namanya contoh atau teladan itu adalah kekuatannya 3 kali lipat daripada omongan. Dakwah dengan omongan kekuatannya kalah jauh dengan yang namanya contoh teladan. Inilah makanya para pendakwah sekarang lebih banyaklah untuk memberikan contoh teladan daripada mauidhah yang katakanlah yang terlalu banyak. Contoh sedikit kemudian mengena, dan betul-betul contoh yang tulus dari hati, kekuatannya lebih besar daripada 1000 kali omongan. Sekian saja, mudah-mudahan ada manfaat.